Oke, selamat pagi Bu Diana. Selamat pagi Pak. Selamanya Bang. Ada kasus ini Bu, nah, di sekolah kelas 5 ini ya. Saya mau minta tanggapan dari Ibu tentang kasus ini. Saya bacakan dulu kasusnya ya Bu ya. Studi kasus Ibu Tati. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda karena sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Bu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu. Menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati, Anda melihat Bu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Bu Tati mencoba untuk mencuri pandang keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi seperti apa Anda bisa lakukan interupsi? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Pak, saya akan menjawab pertanyaan kasus yang Bapak berikan pada saya. Di sini saya akan melihat anak itu dan sebagai pendengar saya menanyakan kronologi masalah yang terjadi dalam kelas. Dan saya sebagai guru di situ sebagai pendengar. Dalam arti kata kan nggak mungkin perkataan anak kita terlalu mentah. Kita harus bisa sebagai guru itu memilah atau mencari mana yang benar dan mana yang posisinya salah. Pada saat saya melihat Ibu Tati lagi mengajar, saya membiarkan Ibu Tati mengajar dalam kelas karena itu pada saat lesnya dia, itu wewenang dia. Setelah pergantian les, di situ saya akan menemukan Ibu Tati mungkin di ruang kantor guru. Saya akan diskusi sama ibu itu dan menanyakan mengenai siswa yang sudah dikeluarkan Ibu Tati sampai setelah itu tersebut menangis berlutut di bawah pohon, gitu kan. Lalu saya dengar Ibu Tati itu ngomong mungkin ada masalah yang mungkin tidak terkendali emosi dari Ibu Tati itu. Biasalah Pak, kita guru pun pasti punya emosional yang tinggi. Apalagi kita mengajar siswa itu 1000 karakter gitu. Dan kita pun sebagai guru pun harus bisa menjiwai anak kita. Kalau menurut saya akan bilang sama Ibu Tati seperti ini. Sebagai guru kita harus bisa membaca kondisi anak. Kita boleh mengajar, menuntut ilmu pada anak, tapi kita juga sebagai guru harus menjiwai karakter anak itu seperti apa. Karena untuk penilaian itu bukan harus pengetahuan saja yang harus kita nilai, itu harus kita nilai juga karakter anak itu ya, mentalnya dia, keterampilan dia, sikapnya dia. Bagus sih seorang guru menuntut anak itu pintar gitu, tapi kan alangkah baiknya kita sebagai guru jadilah selain guru kita bisa jadikan jadi sahabat buat siswa. Mengajar dengan cara pendekatan diri, bukan harus menjadi guru killer, itu kita jadi takut, tidak. Justru kita introspeksi, kenapa siswa itu takut sama saya? Kalau kita killer sama siswa pada saat kita memberikan materi pelajaran, saya yakin anak itu tidak akan masuk ilmunya. Karena apa? Karena sudah takut duluan. Dia sudah takut duluan dengan gurunya itu. Jadi untuk masuk ilmunya saja tidak masuk gitu.
Jadi bisa jadi anak itu caranya bisa nyontek, bisa ini, tapi karena tidak ada pendekatan. Tapi kalau kita lakukan pendekatan, maka anak itu pun berpikir, oh ibu ini saya takuti karena ibu ini baik. Pendekatan dia pada siswa juga baik. Itu kan juga penilaian siswa buat kita kan Pak. Jadi ya sebagai guru saya hanya bilang sama Ibu Tati ini killer pada tempatnya dan situasinya harus kita baca gimana kondisi anak. Jadi menurut saya lebih baik Ibu Tati ini mengurangilah sifat kekileran itu. Mungkin itu tidak bagus untuk anak-anak zaman sekarang. Mungkin waktu zaman kita sekolah ya wajar karena kan mental kita memang dibentuk keras gitu kan. Tapi sekarang kan anak itu kan tidak seperti anak yang pada masa kita SD, SMA gitu. Jadi ya menurut saya sih ya Pak, perlu sih kita bimbing juga sih guru ini supaya jangan terlalu diktator kali sama siswa dalam belajar, proses belajar mengajar. Terima kasih atas tanggapan Ibu dan nanti bisa kita bekerja sama. Terima kasih Bu. Pak, thank you.